Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Lestari dari Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh besar untuk memodifikasi perilaku. Tapi pembahasan kita kali ini lebih kepada implementasinya untuk anak berkebutuhan khusus. So, stay tune terus ya. Anak dengan kebutuhan khusus memerlukan pelayanan khusus baik dalam keseharian hingga pendidikan. Dengan adanya kebutuhan khusus yang harus dipenuhi, maka ada beberapa perilaku yang harus dimodifikasi. Banyak teori dapat diterapkan untuk memodifikasi perilaku anak. Contohnya yang pertama ada teori response conditioning, teori operant conditioning, dan juga teori modeling yang akan saya bahas dalam video kali ini. Teori respon conditioning dalam klasikal conditioning merupakan sebuah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang pada mulanya tidak memunculkan respon tertentu kemudian diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan respon tertentu yang diharapkan. Selanjutnya, hasil dari stimulus pertama yang diberikan dapat menunjukkan sebuah respon dari stimulus tambahan atau kedua tadi. Contoh penerapan teori respon conditioning dapat diterapkan untuk anak dengan hambatan penglihatan total atau totally blind. Fase pertama dari penerapan teori respon conditioning yaitu sebelum pengkondisian, di mana unconditional stimulus yang berupa malam hari akan menyebabkan anak mengantuk, karena mengantuk merupakan unconditional response. Selanjutnya, kita ingin menambahkan conditioned stimulus yang berupa bel atau alarm untuk menunjukkan bahwa sudah malam hari. Akan tetapi karena anak belum terbiasa dengan unconditioned stimulus, maka anak tidak akan memberikan respon berupa mengantuk. Untuk menghasilkan respon yang sama terhadap stimulus yang berbeda, maka stimulus dilakukan bersamaan supaya anak terlatih dan terbiasa. Dan hal ini dilakukan di fase kedua, yaitu selama pengkondisian. Setelah fase pertama dan juga fase kedua dilalui, selanjutnya ada fase ketiga, yaitu setelah pengkondisian. Saat anak terbiasa, maka conditioned stimulus dapat bekerja pada anak dan juga conditioned stimulus bisa terus diberikan untuk anak. Teori modifikasi perilaku yang kedua yaitu operant conditioning. Modifikasi perilaku dengan teori operant conditioning memiliki banyak metode yang dapat dipilih. Salah satu metode yang dapat diterapkan yaitu pemberian reinforcement. Reinforcement atau perkuatan positif dapat membentuk suatu pola tingkah laku dengan memberikan ganjaran atau perkuatan segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Implementasi dari teori pendidikan operant conditioning untuk bagian reinforcement positif dapat diberikan kepada salah satu jenis kasus yaitu perilaku anak saat bermain, kemudian terlihat tidak sabar hingga melempar mainannya dapat dimodifikasi menggunakan reinforcement positif. Reinforcement positif diterapkan saat anak bermain dengan baik, akan tetapi saat anak tidak sabar dan melempar mainannya, orang tua atau guru dapat mengambil dan menyita mainan tersebut sebagai punishment. Untuk teknik modifikasi perilaku yang ketiga, yaitu teknik modeling atau sosial kognitif, dapat diterapkan pada pembelajaran bahasa isyarat untuk anak tunarungu. Pelajar meniru suatu kemampuan dan kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Kemudian, murid mengikuti apa yang dilakukan guru tersebut. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari implementasi teori modifikasi perilaku yang dapat diterapkan pada anak berkebutuhan khusus. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan sungkan untuk memberikan kritik, masukan, serta saran di kolom komentar ya. See you on the next video.